Kakakku mencuri identitasku untuk melarikan diri dari sebuah kejahatan keluargaku menutupinya. Dan sekarang mereka ingin aku mendonorkan ginjal untuknya. Laras selalu menjadi anak perempuan sempurna. Nilainya bagus, cantik, karismatik, sedangkan aku anak tengah pendiam, patuh, tak terlihat. Tidak ada yang menyadari, ketika kau menghilang, kalau sejak awal mereka memang tidak pernah peduli melihatmu. Semuanya bermula 7 tahun lalu di Jakarta. Tepatnya di sebuah rumah keluarga kami di kawasan Jakarta Timur. Laras pulang sambil menangis, mobilnya penyok, blusnya bernoda darah. Saat itu aku baru berusia 20 tahun dan dia 23. Ibuku langsung memeluknya, ayahku menutup semua jendela. Sementara aku hanya berdiri kaku menunggu seseorang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penjelasan itu datang dalam bentuk perintah. Kamu akan bilang bahwa kamulah yang mengemudikan mobil itu. Aku mengira itu lelucon, aku tertawa. Tetapi tidak ada seorang pun tertawa bersamaku. Laras baru saja menabrak seorang pria, seorang kepala keluarga. Dia menyetir dalam keadaan mabuk setelah pulang dari pesta. Dan tentu saja, masa depannya yang cerah tidak boleh hancur. Ayahku berkata, kalau aku mengambil kesalahan itu, hukumannya hanya kerja sosial. Karena ini pelanggaran pertama, tidak akan lebih dari itu. Dan setelahnya, mereka akan menggantiku. Mereka akan menebus semuanya. Dan aku percaya. Aku menandatangani pengakuan. Aku diadili, lalu aku menghabiskan 2 tahun di penjara. 2 tahun hidupku dihapus demi seorang kakak, yang bahkan tidak sanggup menatap mataku di ruang sidang. Selama waktu itu tidak ada yang menjengukku, tidak ada telepon, tidak ada surat. Ketika aku bebas, rumah tempat aku tumbuh sudah memiliki gerbang listrik baru, dengan kode yang tidak pernah mereka berikan kepadaku. Aku kembali hidup sendiri, bekerja di sebuah warung sembako kecil, berusaha melupakan. Tetapi yang terbufono ternyata belum datang. Minggu fofono prafonor ibuku yang menangis. Laras gagal ginjal, dia butuh transplantasi segera dan kamu cocok. Rasanya seperti pukulan keras di perut. Mereka sudah mencuri semuanya dariku. Kebebasanku, namaku, martabatku. Dan sekarang mereka menginginkan satu bagian tubuhku lagi. Aku tertawa. Karena tertawa adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Kamu tidak punya hati, kata ibuku. Aku tidak punya hati. Tetapi kalimat berikutnya membuat darahku membeku. Kalau kamu menolak, aku akan bilang kepada polisi bahwa kamu mengancam kakakmu setelah keluar dari penjara. Itu jebakan. Mereka ingin menggambarkanku sebagai adik pendendam, kasar, berbahaya semua, demi memaksaku mendonorkan ginjal. Dan kalau aku tidak menerima, mungkin aku akan kembali ke penjara, kali ini tanpa melakukan apapun. Setelah telepon itu, aku berdiri dengan ponsel di tangan selama 10 menit tanpa bergerak. Napasku semakin cepat, tubuhku gemetar. Rasanya seperti kembali ke malam ketika aku melihat kakakku berlumuran darah. Hanya saja sekarang darah yang mereka inginkan adalah darahku. Aku pergi ke kamar mandi, menatap bayanganku di cermin dan bertanya keras-keras. Kamu akan membiarkan mereka melakukan itu lagi? Ini gila. Mereka telah menghancurkanku sekali. Dan sekarang ingin melakukannya lagi. Seolah-olah aku barang sekali pakai. Malam itu aku tidak tidur. Bahkan dengan mata tertutup pun aku tidak bisa beristirahat. Suara ibuku yang mengancamku terus berputar di kepalaku seperti gema. Dan yang paling buruk adalah, aku tahu dia akan benar-benar melakukannya. Yang tidak kuduga adalah apa yang terjadi keesokan harinya. Laras muncul di tempat kerjaku, memakai kacamata hitam dan syal di leher, seolah ingin terlihat rapuh. Tetapi aku akan mengenali tatapan dingin itu dimanapun. Kita bisa bicara, katanya dengan ketenangan yang menakutkan. Kami keluar ke belakang warung, lalu dia memulai sandiwaranya. Aku tahu yang terjadi dulu itu rumit, tapi sekarang bukan waktunya menyimpan dendam. Aku butuh kamu. Aku menatapnya menunggu secercah penyesalan. Tidak ada apa-apa, hanya manipulasi. Kamu butuh aku waktu kamu menyetir mabuk. Waktu kalian mengirimku ke penjara menggantikanmu. Sekarang sudah terlambat, Laras. Dia melangkah mendekat. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan menyesal. Aku bersumpah. Aku tertawa. Dan kali ini tawaku keras. Mungkin karyawan lain mendengarnya dari balik dinding. Kamu mengancamku setelah semua yang kamu lakukan padaku. Dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan pergi seakan sudah tahu jawabanku adalah tidak. Tetapi jauh di dalam hati, aku tahu dia masih memegang kartu ibuku. Sore itu juga aku menerima pemberitahuan dari kepolisian. Aku sedang diselidiki atas tuduhan ancaman persis, seperti yang dijanjikan ibuku. Mereka ingin membuatku tampak seperti adik yang penuh dendam, mantan narapidana yang sakit hati, dan ingin mencelakai kakaknya yang sedang sakit. Ini bukan sekadar kekejaman, ini strategi. Satu-satunya jalan keluarku adalah membuktikan bahwa aku telah dimanfaatkan, bahwa aku bukan pelaku tabrak lari itu. Tetapi bagaimana caranya? 7 tahun. Kemudian tanpa bukti, tanpa sekutu, tanpa siapapun yang mau bicara. Lalu aku teringat sesuatu.
Kamera keamanan toko Pak Gafur yang berada tepat di seberang rumah kami. Malam kecelakaan itu, Laras tiba di rumah sekitar pukul 4 pagi. Aku ingat mendengar suara mesin mobil dan mengintip dari jendela. Kalau dengan sebuah keajaiban Pak Gafur masih menyimpan rekaman itu. Aku berlari saat jam makan siang dan langsung pergi ke tokonya. Dia masih di sana lebih tua, tetapi masih hidup. Ketika melihatku dia tersenyum. Nak, sudah lama sekali. Apa kabar? Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha tidak kembali ke penjara di dalam kepalaku. Aku menceritakan semuanya kepada Pak Gafur. Kecelakaan itu penjara ginjal semuanya. Dia terdiam sejenak lalu menggaruk kepala. Dengar, aku tidak pernah menghapus apapun dari server lama. Dulu aku pernah terlibat perkara hukum, jadi sejak itu semua rekamanku simpan. Jantungku hampir berhenti. Boleh aku melihatnya? Boleh, tapi kalau isinya seperti yang kupikirkan, kamu akan butuh lebih dari sekadar video untuk keluar dari masalah ini. Dan dia benar, karena apa yang kulihat mengubah segalanya. Laras tampak sempoyongan berlumuran darah turun dari mobil sambil menelepon. Waktu menunjukkan 04.017 pagi. Di video berikutnya pukul 04.30, aku terlihat memakai piyama ibuku mendorongku masuk ke rumah. Selama ini aku benar. Aku keluar dari toko dengan jantung berdegup 1000 kali lebih cepat. Pak Gafur memberiku salinan rekaman dalam sebuah flash disk, seolah menyerahkan senjata yang sudah terisi peluru. Dan memang begitu. Video itu dapat membuktikan bahwa aku bahkan tidak berada di dekat mobil, bahwa semuanya adalah rekayasa keluargaku, bahwa mereka mengorbankanku demi kenyamanan mereka, tetapi ada masalah besar. Aku sudah pernah mengaku. Dan meskipun video itu membelaku, pengakuan tertulis tetap sangat berat di mata hukum. Malam itu aku tidak tidur. Flash disk dari Pak Gafur kusimpan rapat-rapat, tetapi rasa takut tidak membiarkanku memejamkan mata. Setiap kali aku berkedip, aku melihat Laras sempoyongan di depan mobilnya dengan blus bernoda darah. Itu nyata, aku tidak bermimpi. Semua yang kuingat adalah kebenaran. Saat fajar, aku duduk di meja dapur. Sinar matahari masuk lewat jendela udara berbau debu dan kopi basi. Kedua tanganku menekan flash disk itu seolah itu senjata berbahaya. Sekarang aku harus apa, bisikku. Aku tahu video itu bisa menghancurkan keluargaku, tetapi juga bisa menyelamatkanku. Aku pergi ke pusat Jakarta. Masuk ke kantor bantuan hukum kecil yang kipas anginnya tua, dan mejanya penuh tumpukan berkas. Seorang pengacara muda dengan mata berkantung dan kemeja kusut menerimaku tanpa banyak minat. Aku menceritakan semuanya dari tabrakan sampai video itu. Dia menatapku dengan campuran iba dan lelah. 7 tahun kemudian tanyanya. Ya, ini rumit. Pengakuan tertulis lebih berat daripada video, Mbak. Aku bukan Mbak biasa. Jawabku hampir tanpa berpikir. Aku orang yang masuk penjara demi kakaknya. Pria itu menghela napas melepas kacamatanya dan berkata pelan, yang Anda punya bisa berguna kalau terbukti ada manipulasi atau pemalsuan, tapi itu butuh biaya dan waktu. Aku berdiri perlahan. Waktu justru hal yang telah mereka curi dariku. Aku keluar dari gedung dan berjalan tanpa arah. Aku melewati jalan-jalan yang dulu terasa akrab, gerobak nasi goreng, bau bensin, suara bus kota, semuanya sama, dan aku begitu berbeda. Malam itu, ketika mencuci piring, aku mendengar ketukan di pintu. Aku tersentak. Saat membuka pintu, aku melihat seorang perempuan berambut putih dengan kantong belanja. Itu Bu Ratna, tetangga lamaku. Aku tidak melihatnya sejak sebelum kecelakaan. Aduh nak, aku sudah mencarimu beberapa kali, katanya, sambil masuk tanpa meminta izin. Aku dengar kamu kembali ke daerah sini. Iya, aku bekerja dekat sini. Aku senang melihatmu. Kamu kelihatan lebih kurus. Dia tersenyum sedih. Lalu seperti melempar batu ke air, dia berkata, aku ingat malam itu. Aku melihat ibumu mencuci mobil jam 4:30 pagi. Gelap, tapi aku melihat dari jendelaku. Napasku tercekat. Anda yakin, Bu Ratna? Tentu. Aku merasa aneh. Dan lebih aneh lagi ketika keesokan harinya mereka bilang kamu yang menyetir. Aku menatapnya tanpa tahu harus berkata apa. Dia merendahkan suara. Hati-hati. Ibumu datang mencariku beberapa hari lalu. Dia bertanya apakah aku masih tinggal di sini. Jantungku melonjak. Ibu bilang apa? Tidak ada. Tapi aku tidak suka tatapannya, nak. Jangan percaya. Aku menawarkan segelas air. Dia tinggal sebentar membicarakan hal-hal sepele, tetapi aku hampir tidak mendengar. Setiap kata bergema seperti peringatan. Ketika dia pergi, aku mengunci pintu rapat-rapat. Rumah terasa kosong, tetapi juga berbahaya. Aku mengintip lewat jendela. Sebuah mobil abu-abu terparkir di seberang jalan dengan lampu mati. Aku menunggu beberapa menit. Tidak ada yang turun. Mungkin kebetulan, pikirku, tetapi jauh di dalam hati aku tahu itu bukan kebetulan. Keesokan paginya ketika aku tiba di warung tempatku bekerja, pemilik warung berkata,
Kemarin ada yang mencarimu. Perempuan rapi pakai kacamata besar. Katanya saudaramu. Dia kasih nama. Tidak hanya bilang dia akan menemukanmu. Perutku mengeras. Aku merasakan sensasi yang sama seperti di penjara naluri terhadap bahaya yang tak terlihat. Sore itu ketika pulang, aku menemukan pintu rumahku setengah terbuka. Engsel tidak rusak. Aku masuk perlahan, jantungku berdebar keras. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang hilang. Tetapi di atas meja ada selembar kertas dilipat dua. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Jangan mengusik keluarga. Tidak ada tanda tangan, tidak perlu. Aku akan mengenali tulisan itu dimanapun tulisan ibuku. Tubuhku mulai gemetar. Aku duduk di lantai. Aku tidak menangis, tidak berteriak, hanya merasakan dingin naik di punggungku. Malam itu aku tidak tidur, semua lampu kunyalakan, mendengarkan setiap suara setiap motor yang lewat. Pada satu titik, aku bersumpah kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lagi membiarkan mereka membungkamku. Keesokan paginya, aku memutuskan merekam semuanya, setiap panggilan, setiap percakapan, setiap kata. Kalau mereka ingin menenggelamkanku lagi, kali ini tidak akan terjadi dalam diam. Aku menyalakan ponsel dan merekam suaraku sendiri berkata, "Namaku Maya Wijaya dan kali ini tidak ada yang akan mencuri ceritaku lagi." Saat aku berbicara, aku mendengar suara mesin berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai dan melihat sosok turun dari mobil abu-abu. Jantungku tersentak ketika mengenali syal di lehernya. Laras, aku melihatnya mendekat dari jendela. Dia memakai syal terang yang sama, kacamata hitam yang sama, seperti ketika datang ke tempat kerjaku. Dia berjalan pelan seolah setiap langkah menyakit, tetapi tubuhnya tetap tegak dan angkuh. Aku berdiri kaku menahan napas. Aku tidak menyentuh pintu, hanya menunggu. Dan ketika aku dengar 3 ketukan kering, aku tahu dia tidak akan pergi sampai aku menghadapinya. Aku membuka pintu. Matahari sore masuk dari belakangnya. Dan sesaat bayangannya menutupi ambang rumahku. "Kita perlu bicara," katanya. Dengan suara lembut yang biasa ia gunakan ketika ingin mengendalikan situasi. "Kita sudah bicara," jawab. Dia melepas kacamatanya perlahan. Memperlihatkan kantung mata gelap dan tatapan yang kalau aku tidak mengenalnya akan kusangka kesedihan. "Ibu sangat terpukul," bisiknya. Dia bilang, "Dia tidak sanggup melihatmu seperti ini penuh kebencian." Kebencian. Aku tertawa tanpa rasa lucu. "Aku 2 tahun di sel penjara karena kejahatan yang kamu lakukan. Kalau aku penuh kebencian mungkin aku pantas mendapatkannya." Bibirnya bergetar sepersekian detik. Lalu ia kembali menguasai diri. "Maya, kamu tidak mengerti. Aku tidak mau itu terjadi. Semuanya lepas kendali. Ayah bilang kamu akan menerimanya bahwa itu demi kebaikan semua orang." "Ya, demi kebaikan semua orang kecuali aku." Ada keheningan canggung. Dia melihat sekeliling seolah takut dilihat. Di balik kerapuhannya ada hal lain, takut. "Kamu punya videonya kan?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Pak Gafur pernah menyebutnya sebelum dia meninggal. Dia bilang ada seseorang datang mencarinya. Cara dia mengucapkan meninggal menembusku seperti pisau. "Apa yang kamu tahu tentang itu?" Laras tanyaku maju selangkah. "Tidak ada cepat-cepat." Dia berkata, "Hanya saja video itu tidak akan berguna. Ibu sudah bicara dengan pengacara. Kalau kamu mengajukannya, mereka akan bilang itu manipulasi. Kamu tidak punya apa-apa." Aku menatapnya dengan campuran jijik dan sedih. "Kamu benar-benar pikir masih bisa berbohong? Setelah semuanya aku tidak berbohong, aku hanya ingin memperbaiki." "Memperbaiki? Caranya bagaimana?" "Meminta ginjalku." Dia menunduk. Untuk pertama kali ia tampak retak. "Aku sekarat, Maya. Dan kamu satu-satunya yang bisa menolongku. Aku juga pernah mati," kataku pelan hari ketika kalian menguburku hidup-hidup di penjara. Keheningan menjadi tak tertahankan. Napasnya berat seolah setiap kata membebani tubuhnya. Kulitku terasa terbakar. Aku tidak tahu apakah ingin berteriak atau memeluknya. Apakah aku membencinya atau hanya ingin dia mengatakan kebenaran? Lalu tanpa kuduga ia meraih tanganku. Kulitnya dingin. "Tolong," bisiknya, "jangan lakukan ini untuk kulakukan untuk ibu. Dia tidak akan sanggup kehilangan 1 anak lagi." Aku menarik tanganku kasar. Dia sudah kehilangan aku sejak lama. Laras mundur 1 langkah, matanya berkilau, lalu tanpa berkata apa-apa lagi ia pergi. Aku menutup pintu keras-keras, kakiku gemetar. Selama berjam-jam aku mondar, mandir di ruang tamu. Kupikirkan wajahnya, permohonannya nada manipulatif yang terlalu kukenal. Bertahun-tahun aku mencoba menghapus suaranya dari kepalaku dan kini suara itu kembali bergema. Aku menyalakan televisi hanya agar tidak mendengar kesunyian. Berita sedang membahas kebakaran di pusat kota. Aku tidak memperhatikan sampai kudengar nama tempat itu, toko Pak Gafur. Aku menaikkan volume. Gambar memperlihatkan api melahap toko tempat aku mendapatkan video. Tidak mungkin, bisikku.
Reporter menyebut pihak berwenang sedang menyelidiki apakah kebakaran itu disengaja. Jantungku berdetak cepat. Aku berlari ke kamar mengambil flash disk dari laci dan menekannya ke dada. Kalau mereka mencoba menghapus bukti, berarti mereka tahu video itu sangat berharga. Malam itu aku nyaris tidak bisa bernapas. Kupikirkan Bu Ratna mobil abu-abu kata-kata Laras. Tidak akan berguna. Menjelang tengah malam ponselku berbunyi nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab tetapi akhirnya kuangkat. Halo, diam. Siapa ini? Lalu suara yang kukenal kasar hampir padam. Jangan percaya siapapun, nah. Mereka, batuk kering mereka sudah datang mencarimu. Itu Bu Ratna. Apa yang terjadi, ibu di mana? Tetapi sambungan terputus. Aku berlari ke jendela. Di jalan mobil abu-abu bergerak pelan menjauh, lampu merahnya menghilang dalam gelap. Perutku terasa terikat. Sesuatu akan pecah. Aku tidak tidur. Sepanjang malam aku duduk di lantai dengan ponsel di tangan. Berulang kali menelepon nomor yang digunakan Bu Ratna. Selalu jawaban yang sama, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Keheningan setelah nada itu terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Pukul 6 pagi, aku berpakaian dan keluar tanpa sarapan. Udara berbau roti baru, dan asap langit masih abu-abu kotor khas subuh. Aku berjalan cepat ke rumah Bu Ratna. Beberapa blok dari sana. Jendelanya tertutup. Aku mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Tetangga sebelah pria, kurus bertopi, keluar menyapu trotoar. Cari Bu Ratna, tanyanya. Iya, Bapak, melihat beliau kemarin ambulans datang. Mereka membawanya malam-malam. Lantai seperti bergeser di bawah kakiku. Kenapa, apa yang terjadi? Katanya serangan jantung, tapi saya tidak tahu. Sebelumnya ada perempuan datang menemuinya, rambut pendek berpakaian rapi. Aku tidak perlu bertanya lagi. Aku tahu siapa. Aku pulang dengan tubuh gemetar, mengunci pintu dan menempelkan dahi ke dinding. Semuanya terulang diam, ancaman. Kematian yang terlalu tepat waktu. Rasanya seolah keluargaku membersihkan sejarah mereka dengan menghapus orang-orang. Aku menyalakan perekam ponsel. Tanggal Selasa 11 April, kataku pelan. Bu Ratna dirawat di rumah sakit setelah kunjungan mencurigakan. Aku mencurigai ibuku atau Laras. Suaraku terdengar berbeda, lebih tegas, hampir profesional. Mungkin rasa takut sedang berubah menjadi sesuatu yang lain, tekad yang tak bisa lagi kusembunyikan. Menjelang siang aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jangan mencari masalah. Tanda tangani persetujuan. Kakakmu tidak punya waktu. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak membalas. Sebaliknya aku membuka laci tempat flash disk ku simpan. Kubungkus dengan tisu, ku masukkan ke plastik kecil lalu ke bagian tersembunyi dalam tasku. Kalau seseorang masuk lagi, mereka tidak akan mudah menemukannya. Aku pergi ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Aku tidak punya janji atau izin. Tetapi aku tahu, Laras masih dirawat. Aku menyelinap lewat pintu pengunjung dan naik tangga sambil menyembunyikan wajah di antara bahu. Saat tiba di lantai nefrologi, aku melihatnya lewat kaca koridor. Dia terbaring di ranjang terhubung ke mesin dialisis. Kulitnya lebih pucat, matanya tertutup. Reaksi pertamaku adalah marah, reaksi kedua rasa bersalah. Mbak Wijaya, seorang perawat, mengenaliku. Anda adiknya? Iya, aku berbohong. Dokter ingin bicara dengan Anda. Ia membawaku ke ruangan kecil. Dokter pria lebih tua berkacamata tebal, sedang memeriksa berkas. Kakak Anda stabil tetapi dia butuh transplantasi secepatnya, katanya. Saya khawatir karena Anda belum mengonfirmasi donasi. Aku belum mengonfirmasi apapun, jawabku tegang. Menurut catatan sudah ada persetujuan tertulis atas nama Anda. Ia menunjukkan salinan. Tanda tanganku dipalsukan nyaris sempurna. Ini kejahatan, kataku menahan napas. Bukan kewenangan saya menilai itu, Nona. Jawabnya, tetapi kalau ada kekeliruan, Anda harus segera meluruskannya. Operasi dijadwalkan hari Senin. Aku keluar dengan jantung di tenggorokan. Keluargaku memakai identitasku lagi. Aku naik taksi ke kantor polisi. Aku menjelaskan semuanya sejelas mungkin. Petugas pria gemuk berkumis mencatat pelan-pelan. Jadi Anda mengatakan tanda tangan Anda dipalsukan untuk menyetujui operasi, ya? Dan saya punya bukti bahwa keluarga yang sama menjebak saya dalam kecelakaan 7 tahun lalu. Anda bisa membuktikannya. Aku mengeluarkan flash disk dari tas dan meletakkannya di meja. Di sini videonya. Pria itu menatapnya seperti bom. Saya harus memeriksanya, tapi saya peringatkan kalau yang Anda katakan benar, ini akan panjang. Memang sudah panjang, jawabku. Aku hanya ingin sekali saja kebenaran tidak hilang. Saat keluar dari gedung, langit mendung. Aku berjalan ke halte bus. Aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Aku bukan lagi gadis yang patuh, aku seseorang yang akhirnya bicara. Tetapi ketenangan itu tidak lama. Ketika sampai di rumah, aku menemukan sebuah amplop terselip di bawah pintu.
Di dalamnya, ada foto aku di pintu masuk rumah sakit, sedang berbicara dengan dokter. Di belakangnya tertulis dengan tinta merah. Lain kali bukan peringatan. Aku duduk di lantai foto di tangan rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Di luar anjing-anjing menggonggong tanpa henti lalu telepon rumah berbunyi. Di seberang suara yang kukenal terdengar patah hanya bisikan, "Maya ini ibu. Kita harus bertemu. Ini penting." Aku tidak tahu apakah harus menutup atau menjawab. Suara ibuku terdengar begitu lemah sampai sesaat kupikir aku membayangkannya. Lalu ia bicara lagi, kali ini lebih tegas. "Maya, tolong. Jangan membuat semuanya lebih sulit. Ibu hanya ingin melihatmu." Aku diam beberapa detik. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Di luar terdengar rembus kota dan gonggongan anjing. "Ibu di mana?" tanyaku akhirnya. "Di warung kopi biasa depan Pasar Senen." "Datang sendiri." Nada ketika ia berkata sendiri meninggalkan rasa pahit. Aku menutup tanpa menjawab. Aku ragu beberapa menit, tetapi aku tahu tidak bisa terus lari. Aku mengambil flash disk, menyimpannya di saku dalam jaket dan keluar. Udara dingin, langit gelap tertutup awan. Jalanan pusat kota berbau lembab dan bensin. Aku berjalan cepat melewati kios-kios pasar yang sudah tutup, menghindari bayangan sampai melihat warung kopi dengan lampu kuning kusam. Ibuku duduk di meja paling belakang. Kedua tangan terjalin di atas secangkir kopi yang sudah dingin. Dia tidak mengangkat wajah sampai aku duduk di depannya. "Kamu sangat kurus," katanya, seolah itu cara yang tepat untuk memulai percakapan. "Kalian membuatku kehilangan nafsu makan." Ia bahkan tidak berkedip. Wajah yang dulu pernah lembut kini seperti topeng batu. "Kakakmu makin buruk. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lama tanpa transplantasi." "Aku sudah tahu. Kalau begitu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Aku tertawa meski tidak ada yang lucu. "Apa yang harus kulakukan, Bu? Ibu sudah mencuri 2 tahunku, namaku, pekerjaanku. Dan sekarang ibu mau tubuhku juga. Kamu tidak mengerti, Maya." Katanya merendahkan suara. Ibu tidak melakukannya untuk dia. Ibu melakukannya untuk kita. Kalau Laras mati, keluarga ini habis. "Keluarga apa, Bu?" tanyaku. "Sinis, keluarga tempat satu anak masuk penjara, dan tidak ada yang menjenguk. Keluarga tempat darah anak lain dicuci dari mobil tengah malam." Aku menatap matanya langsung. Untuk pertama kali kulihat rahangnya bergetar. "Kamu pernah berkorban sekali untuk kita semua," katanya. "Kamu bisa melakukannya lagi." "Itu bukan pengorbanan, itu hukuman." Ia condong ke depan dan meraih tanganku. Jarinya dingin keras seperti marmer. "Kamu selalu yang paling kuat yang bisa menanggung semuanya. Karena itu kami memilihmu." Kalimat itu menusukku seperti tikaman. "Karena itu kami memilihmu." Tidak ada setitik pun penyesalan dalam suaranya. Aku menarik tanganku dan berdiri. "Aku bukan martirmu, Bu." "Tidak lagi." Dia juga berdiri perlahan menatapku dengan campuran marah dan sedih. "Kalau kamu tidak tanda tangan, orang-orang akan mengira kamu tidak punya hati. Itu yang kamu mau. Semua orang melihatmu sebagai monster. Mereka sudah pernah melakukannya sekali. Aku bisa bertahan untuk yang kedua." Aku keluar dari warung sebelum ia sempat menjawab. Aku berjalan tanpa arah, jantungku berlari. Angin bertiup keras mengangkat debu dan kertas di jalan. Aku bersandar di dinding dan menarik napas dalam berusaha tidak runtuh. Lalu ku dengar suaranya lagi di belakangku. "Jangan salah, Maya. Seorang ibu akan melakukan apapun demi anak-anaknya." Aku berbalik tetapi dia sudah tidak ada. Hanya siluet mobil abu-abu menjauh. Aku pulang dengan perasaan aneh seperti tanah bergerak di bawah kaki. Aku menyalakan lampu dan meletakkan jaket di meja. Ponsel bergetar. Pesan baru. Sebuah foto dari luar warung kopi. Aku dan ibuku duduk berhadapan dengan teks. "Jangan pura-pura jadi korban. Kadang kebenaran tidak menyelamatkan, ia menghancurkan." Jantungku melonjak. Tidak diragukan lagi. Mereka mengikutiku. Aku mematikan ponsel, menutup tirai, lalu jatuh terduduk di sofa. Aku ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Hanya lelah yang dalam, seolah setiap napas berbobot berton. Malam itu aku tetap terjaga, menatap langit-langit, mengulang kalimat ibuku dalam diam. "Karena itu kami memilihmu." Kalimat itu menjadi bahan bakarku. Jika mereka memilihku sebagai korban, maka sekarang aku akan memilih menjadi saksi. Keesokan paginya aku datang ke kejaksaan. Ku bawa video pesan, surat ancaman, semuanya. Petugas yang pernah menerimaku tampak terkejut. "Anda lagi." "Aku tidak datang meminta bantuan," kataku. "Aku datang untuk membuat catatan. Kalau sesuatu terjadi, padaku, aku ingin mereka tahu siapa pelakunya." Pria itu membuka berkas, mencatat tanpa berkata-kata. Ketika selesai, ia menyerahkan salinan. Aku keluar dari gedung dengan perasaan baru, takut ya tetapi juga berdaya. Aku tidak lagi tak terlihat,
Malam itu ketika pulang, mesin penjawab telepon memiliki pesan baru. Aku langsung mengenali suaranya. Saya Dr. Raka. Ibu dan kakak Anda datang ke rumah sakit hari ini. Mereka membatalkan operasi. Tapi ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Rekaman berhenti di situ. Jantungku berdetak di telinga. Aku berlari ke telepon dan menelpon rumah sakit tetapi tidak ada yang menjawab. Dan dalam keheningan itu aku tahu sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Malam itu keheningan begitu padat sampai aku bisa mendengar detak jantungku memantul di dinding. Aku terus memikirkan suara dokter. Raka, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Kalimat itu berulang-ulang sampai tak tertahankan. Pukul 6 pagi aku naik bus pertama ke rumah sakit. Jalanan Jakarta masih basah oleh gerimis dan udara berbau roti serta bensin. Semuanya tampak normal tetapi di dalam diriku ada alarm yang tak berhenti seolah sesuatu akan pecah. Aku masuk lewat pintu IGD, penjaga hampir tidak melihatku. Aku naik tangga ke lantai nefrologi tempat Laras dirawat tetapi ranjangnya kosong spray terlipat monitor mati. Permisi, kataku kepada perawat pasien Laras Wijaya di mana perempuan itu menatapku tidak nyaman. Anda keluarga adiknya. Kakak Anda dipulangkan tadi malam. Tubuhku menegang. Dipulangkan dalam kondisi begitu. Itu keputusan medis tapi ia berhenti lalu merendahkan suara perempuan yang menemaninya menandatangani kepulangan. Ibu saya, perawat mengangguk. Lantai terasa menjauh dari kakiku. Apa yang ibuku lakukan? Kemana dia membawa Laras? Aku mencari DR. Raka, tetapi ruangannya tertutup. Di pintunya ada catatan tangan keluar karena urusan keluarga darurat. Aku keluar dari rumah sakit dengan pikiran berputar. Aku menelepon rumah ibuku, tidak ada jawaban. Mencoba ponsel Laras, mati. Aku tidak tahu harus kemana jadi aku naik taksi ke rumah lama keluarga kami. Rumah yang darinya mereka menghapusku bertahun-tahun lalu. Gerbang baru itu masih di sana berkilau tetap asing. Aku menekan bel. Setelah diam panjang suara perempuan menjawab dari dalam. Siapa? Aku, Maya. Beberapa detik berlalu sebelum terdengar bunyi kunci. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Ibuku muncul dengan daster abu-abu, wajah pucat, mata bengkak. Apa yang ibu lakukan? Tanyaku tanpa basa-basi. Pelankan suaramu, tolong. Di mana Laras? Di rumah istirahat. Ibu mengeluarkannya dari rumah sakit. Kenapa? Tidak ada gunanya. Katanya dingin, dokter bilang dia tidak akan kuat menjalani operasi. Dia hanya menderita. Aku menelan ludah. Lalu sekarang ibu mau apa? Menunggu. Nada suaranya tenang, hampir tidak peduli, tetapi tangannya gemetar. Di mana dia? Aku mau melihatnya. Lebih baik tidak. Aku tidak peduli. Aku melewatinya dan masuk. Rumah berbau disinfektan dan bunga layu. Di lorong, sebotol morfin di atas meja membuatku berhenti. Apa ini? Tanyaku menunjuk. Dokter memberikannya untuk nyeri. Jantungku melompat. Aku berlari menaiki tangga tanpa mendengar protesnya. Kubuka pintu kamar Laras dan menemukannya terbaring di sana terhubung ke tabung oksigen kecil. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Aku mendekat perlahan. Laras. Matanya terbuka sedikit. Aku tahu kamu akan datang, bisiknya. Aku duduk di sampingnya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa kamu dikeluarkan dari rumah sakit? Ibu bilang dia tidak sanggup melihatku mati di sana. Dia ingin membawaku pulang supaya aku pergi dengan tenang. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak pulang untuk mati dengan tenang, Maya. Aku pulang untuk mengatakan sesuatu. Ia menatapku dengan intensitas yang membekukan darahku. Malam itu pria yang kutabrak tidak mati karena aku. Aku membeku. Apa maksudmu? Ayah datang setelah itu dan menghabisinya. Dia bilang lebih baik begitu. Kalau pria itu selamat dia akan bicara. Udara seperti keluar sekaligus dari tubuhku. Itu bohong. Aku berharap itu bohong. Aku menutup mulut dengan tangan. Potongan-potongan mulai tersusun dengan cara yang mengerikan. Keheningan dorongan menutup kasus, cara semuanya menghilang terlalu cepat. Laras mencoba bangun tetapi tubuhnya tidak mampu. Aku ingin memberitahumu dulu tapi ibu melarangku. Dia bilang sudah terlambat. Kenapa sekarang? Tanyaku dengan suara pecah. Karena aku tidak sanggup membawanya lagi. Aku ingin kamu tahu kebenaran meski kamu membenciku. Napasnya menjadi cepat. Aku berlari mencari ibuku tetapi ia berada di ruang tamu menatap foto lama dengan wajah kosong. Benar yang dia bilang, teriakku, ayah membunuhnya. Ia tidak menjawab, hanya menutup mata. Tidak ada gunanya mengungkit itu lagi, nak. Ada gunanya karena kalian menghancurkan hidupku. Ia menatapku dengan air mata yang tertahan. Kadang demi melindungi keluarga, kita harus melakukan hal-hal yang tidak bisa diceritakan. Melindungi atau menghancurkannya, kataku gemetar. Sebuah suara memotong kami, bunyi jatuh keras dari kamar Laras. Aku berlari ke atas. Tabung oksigennya jatuh ke lantai.
Dia tidak sadar bibirnya membiru. "Ibu," teriakku. Saat kami menelepon ambulans, aku tahu momen itu akan menandai akhir sesuatu, akhir kebohongan atau akhir kami. Tetapi ketika para medis membawanya, salah satu dari mereka berkata sesuatu yang membuatku membeku. Pasien memiliki sisa sedatif di infusnya. Seseorang memberikannya baru-baru ini. Aku menoleh kepada ibuku. Ia menatapku dengan mata kosong, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Saat itu aku tahu kebenaran baru saja mulai membusuk. Suara ambulans masih bergema di kepalaku ketika gerbang rumah tertutup di belakang mereka. Aku berdiri diam di lorong menatap jejak basah yang ditinggalkan para medis di lantai. Ibuku masih berdiri dengan tangan terlipat di dada tanpa menangis, tanpa bicara. Dia patung. "Apa yang ibu lakukan?" tanyaku pelan, tidak berani mendekat. Tidak ada, ibu hanya ingin dia beristirahat. Nada suaranya begitu tenang sampai aku takut. Ibu memberinya sedatif. Ibu tidak ingin melihatnya menderita. Dagunya bergetar. Ibu tidak sanggup lagi. Aku merinding. Kalimat itu pernah ku dengar sebelumnya ketika 7 tahun lalu mereka memaksaku mengaku, "Kami tidak ingin melihatmu menderita lagi." "Bu, kalau Laras mati..." "Dia sudah mati sejak lama," Maya bisiknya. Aku menatapnya dengan marah, tetapi juga dengan ketakutan tua. Ketakutan seorang anak yang akhirnya memahami bahwa ibunya sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan kendali. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku keluar dan naik taksi ke rumah sakit. Tiba tepat saat dokter membawanya ke ruang gawat darurat. Aku menunggu di koridor menatap lampu yang menyala dan padam di balik pintu ruang tindakan. Setengah jam kemudian seorang perawat keluar. Dia stabil tetapi masih dibius. Kami akan mengawasinya. Dan sedatifnya dosis rendah. Kalau tidak cepat dibawa ke sini bisa fatal. Aku duduk di kursi plastik kelelahan. Kepalaku berputar, semuanya bercampur kecelakaan video pengakuan infus yang dirusak. Lalu dokter Raka muncul. Wajahnya lelah, tetapi saat melihatku ia mengerutkan kening. "Nona Wijaya, kita harus bicara." Aku mengikutinya ke ruangannya. "Saya menerima pesan dokter," kataku. "Apa yang harus saya ketahui?" Ia menutup pintu dan merendahkan suara. "Ibu Anda mencoba mengambil rekam medis kakak Anda semalam. Ketika saya bilang tidak bisa, seorang pria datang membawa surat pemindahan yang sudah ditandatangani." "Pria apa?" "Tidak memberi nama tapi tampak seperti aparat. Yang saya tahu tanda tangannya palsu." Saya mengenalinya. Keringat dingin muncul di leherku. Mereka juga memalsukan tanda tangan saya. "Ya, tapi saya sempat membuat salinan dokumen." Ia mengeluarkan map dan menyerahkannya. Saat kubuka, kulihat namaku besar-besar. Maya Wijaya, persetujuan pemindahan dan donor organ. Salinannya hampir sama dengan sebelumnya, hanya kali ini ada cap rumah sakit dan nomor KTP-ku yang asli. "Ini mustahil," bisikku. "Ini berbahaya. Kalau surat itu dipakai, mereka bisa melakukan prosedur apapun atas nama Anda." Aku keluar dari ruangan dengan tangan gemetar. Perutku mual. Aku berjalan ke toilet, mengunci pintu dan menempelkan dahi ke cermin. Aku menatap mataku sendiri. Merah lelah, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang baru. Marah. Aku menyalakan ponsel dan mulai merekam. Kalau sesuatu terjadi padaku, kalau aku menghilang, aku ingin ada catatan tentang ini. Ibuku memalsukan dokumen medis dan seseorang di dalam rumah sakit membantunya. Aku tidak tahu siapa, tapi aku tidak akan diam. Kurekam dan kunggah ke penyimpanan awan pribadiku. Itu asuransi hidupku. Saat keluar dari toilet, aku mendengar namaku dipanggil lewat pengeras suara. "Maya Wijaya, mohon menuju meja resepsionis." Aku mendekat dengan jantung masih berlari. Resepsionis menyerahkan amplop coklat. "Ini untuk Anda." Seorang pria meninggalkannya beberapa menit lalu. Aku membuka amplop. Di dalamnya ada kertas terlipat bertuliskan tangan. "Kami tahu kamu merekam semuanya. Jangan membuat kesalahan yang sama 2 kali." Dan di samping catatan itu ada salinan rekamanku sendiri. Aku membeku. Bagaimana mereka mendapatkan file itu? Aku baru mengunggahnya 20 menit lalu. Aku berlari ke parkiran mencari tanda-tanda pria yang meninggalkan amplop. Tetapi hanya melihat seseorang naik ke mobil abu-abu dan melaju tanpa menoleh. Jantungku berdebar sangat keras sampai aku sulit bernapas. Aku duduk di bangku mencoba memahami apakah mereka punya akses ke fileku, dataku, semuanya. Jadi ini bukan hanya keluargaku, ada orang lain di belakang mereka. Ketika akhirnya aku bisa berdiri, Dr. Raka keluar dari rumah sakit dengan wajah cemas. "Nona, Anda harus ikut saya. Kakak Anda sadar." Kami berlari kembali ke kamar. Laras sadar lemah tetapi matanya terbuka. Begitu melihatku, ia mencoba bicara. "Ibu, jangan," katanya serak, "bukan kecelakaan." Aku mendekat ke ranjangnya. "Apa maksudmu?" Napasnya semakin cepat. Dia batuk. Dia tidak mati di tempat. Aku dengar dia minta tolong dan ayah. Suaranya pecah.
Ayah mendorongnya ke kanal. Monitor mulai berbunyi keras. Dokter masuk berlari dan menjauhkanku. Aku berdiri beku melihat mereka mencoba menstabilkannya. 1 menit kemudian salah satu dokter keluar dan menundukkan kepala. Maaf, kalimat itu jatuh seperti pukulan. Aku tidak menangis, aku tidak bisa. Aku hanya menatap pintu tertutup sementara suara monitor berhenti selamanya. Dan di tengah keheningan koridor ponselku bergetar, pesan baru tanpa pengirim. Bukan dia yang seharusnya mati malam ini. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri menatap pintu kamar. Aku mendengar bisikan. Langkah kaki dengung alat tetapi semuanya terdengar jauh dan terdistorsi seperti dari dalam air. Tubuhku ada di sana, tetapi pikiranku terjebak pada kata-kata terakhir laras ayah, mendorongnya ke kanal. Tiba-tiba kurasakan tangan di bahuku. Itu Der. Raka, saya turut berduka Maya. Kami sudah berusaha semampunya. Boleh saya melihatnya? Hanya beberapa menit. Aku masuk. Laras terbaring, diam wajahnya damai seolah akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama ia bawa. Di pergelangan tangannya masih ada bekas infus. Aku menggenggam tangannya. Dingin. Aku sangat membencimu, bisikku, dan sekarang aku bahkan tidak tahu apa yang kurasakan. Aku tinggal di sana sejenak dalam diam. Kemudian kulihat kertas kecil terlipat di meja samping. Itu bukan kertas rumah sakit. Aku langsung mengenali tulisan Laras. Maafkan aku. Di lemari ayah ada semuanya. Aku menyimpannya tanpa diketahui siapapun. Aku menyimpannya diam-diam. Ketika keluar dari rumah sakit, matahari sudah turun di atas Jakarta, mewarnai jalan dengan jingga muram. Aku berjalan tanpa arah sampai berhenti di depan toko yang tutup. Di pantulan kaca kulihat wajahku sendiri pucat cekung menua dari dalam, tetapi untuk pertama kali setelah bertahun-tahun ada kejernihan di mataku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku naik bus menuju rumah lama. Langit mendung, dan udara berbau hujan. Aku tidak tahu apakah ibuku ada di sana, tetapi sesuatu dalam diriku mendorongku masuk. Saat tiba, gerbang terbuka. Kesunyian halaman membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengetuk pintu tanpa jawaban. Aku masuk perlahan. Semuanya gelap kecuali satu lampu di lorong. Bu panggilku. Tidak ada. Aku naik tangga. Kamar ayahku sama seperti dulu, jam dinding foto-foto lama, lemari besar dari kayu jati. Aku mendekat dan membukanya. Di dalam ada pakaian lama, koper kecil, dan di bagian paling belakang sebuah kotak logam terkunci. Aku mencari sampai menemukan kunci kecil di laci meja samping tempat tidur. Gembok terbuka dengan bunyi klik. Di dalam ada map-map, amplop-amplop, dan kamera lama. Aku mulai memeriksa dokumen laporan medis, kwitansi, lalu berkas polisi dengan nama korban Harun Prasetyo. Di sudut berkas, ada catatan tangan tutup kasus. Keluarga terpandang. Rasa mual naik ke tenggorokan. Kubalik halaman dengan hati-hati dan menemukan foto mobil lokasi kecelakaan dan satu foto kusut yang membekukan darahku. Ayahku berdiri di dekat kanal berbicara dengan seorang polisi. Tanggalnya sehari setelah kecelakaan. Jadi semuanya benar, gumamku. Saat itu ku dengar suara dari lantai bawah, benturan keras pintu tertutup. Aku mengintip ke lorong dan berteriak. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku. Aku turun perlahan, jantungku di tenggorokan. Di ruang tamu di atas meja ada secangkir kopi masih hangat dan sebuah surat. Aku membukanya. Tulisan ibuku. Maya, ibu melakukan semuanya karena cinta. Kalau kamu membaca ini berarti kamu sudah tahu kebenaran. Ibu tidak bisa membiarkan ayahmu jatuh, juga tidak bisa membiarkanmu menghancurkan sisa yang masih kita punya. Jangan mencari ibu. Bagi seorang ibu tidak ada hukuman yang lebih besar daripada melihat anak-anaknya saling berhadapan. Selamat tinggal. Surat itu terlepas dari tanganku. Aku berlari ke pintu tetapi jalan kosong. Mobil abu-abu sekali lagi menjauh di kejauhan. Aku kembali masuk dengan tubuh gemetar. Duduk di sofa kotak logam di pangkuan. Aku menemukan bukti yang kubutuhkan tetapi tidak merasakan lega, hanya kekosongan besar, seolah setiap kebenaran yang terungkap merobek sebagian jiwaku. Aku menelepon kejaksaan. Saya Maya Wijaya. Saya punya bukti tentang kasus pembunuhan yang ditutup-tutupi 7 tahun lalu. Anda di mana, tanya suara di seberang. Di rumah lama keluarga saya, tapi saya butuh perlindungan. Petugas berjanji mengirim orang dalam 1 jam. Sambil menunggu aku mulai merekam semua yang kulihat dokumen surat foto. Aku tidak mau bukti itu lenyap seperti bukti lain. Tetapi 40 menit kemudian aku mendengar mesin di luar. Aku mengintip dari jendela. Bukan mobil polisi melainkan mobil abu-abu yang sama. Aku mematikan lampu dan bersembunyi di balik tirai. 2 bayangan turun dari kendaraan dan mendekati gerbang. Salah satunya membawa kaleng logam. Bau bensin datang sebelum rasa takut.
Tidak, bisikku berlari ke pintu belakang. Saat itu suara perempuan berteriak dari luar. Maya, keluar, ibu hanya ingin bicara. Itu ibuku. Dan sebelum aku bisa menjawab, ku dengar suara korek api dibuka. Percikan kecil menerangi gelap. Api tumbuh begitu cepat hingga aku nyaris tidak sempat berpikir. Lidah api naik di gerbang melahap kayu seperti lapar. Udara menjadi pekat, panas asap mulai masuk lewat celah jendela. Ibu, teriakku berlari ke pintu. Padamkan itu. Tetapi dari luar hanya terdengar langkah dan suara yang membekukan darahku. Maafkan ibu, nak. Tidak ada jalan kembali. Aku memukul pintu dengan kepalan tangan putus asa. Ibu gila, kita bisa mati berdua. Api menderu. Aku berlari ke dapur mencari jalan keluar. Panasnya tak tertahankan. Langit-langit mulai berderak. Aku membuka jendela belakang dan melompat ke halaman. Aku batuk, tak henti-henti asap membakar tenggorokanku. Dari sana kulihat siluet ibuku berdiri di depan api tak bergerak seolah berdoa. Ibu, teriakku lagi, pergi dari situ. Dia tidak bergerak. Tanpa berpikir aku berlari ke arahnya. Kutarik lengannya tetapi ia mendorongku dengan kekuatan yang tidak kusangka masih dimilikinya. Biarkan terbakar, katanya dengan suara patah, semua yang buruk harus lenyap. Dan ibu juga, ini tidak akan membersihkan apapun. Ia menatapku dengan mata penuh air. Ibu tidak melakukannya untuk diri sendiri. Ibu melakukannya untukmu. Panas menyelimuti kami. Aku merasakan udara membakar paru-paru. Akhirnya aku berhasil menyeretnya beberapa meter menjauh dari api. Ia batuk lemah tetapi hidup. Tetangga-tetangga mulai keluar. Seseorang berteriak sudah memanggil pemadam kebakaran. Ketika sirene terdengar dari kejauhan, ibuku menatapku dan berbisik. Di dasar lemari ada lagi. Jangan biarkan mereka menghancurkannya. Ia pingsan sebelum menyelesaikan kalimat. Para medis membawanya sementara petugas pemadam memadamkan api. Aku berdiri melihat api mengubah masa kecilku menjadi abu. Gerbang foto-foto kenangan semuanya hilang di hadapanku seolah masa lalu menolak terus hidup. Ketika asap mulai menipis, salah satu petugas pemadam mendekat. Kami menemukan sesuatu di antara puing, katanya menyerahkan kotak hitam hangus. Aku langsung mengenalinya. Kotak logam dari lemari itu penyok tetapi tertutup. Aku memeluknya ke dada dan merasakan logamnya masih panas. Malam itu aku tidur di rumah tetangga. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata ibuku, di dasar lemari ada lagi. Apalagi yang mungkin ada. Keesokan paginya aku pergi ke kantor polisi. Aku menyerahkan kotak dan salinan dokumen yang sempat kuselamatkan. Penyidik yang menangani laporanku menatapku skeptis. Anda yakin ingin melanjutkan ini? Kalau kami membuka penyelidikan resmi, tidak ada jalan kembali. Memang tidak pernah ada, jawabku. Aku menandatangani laporan dan keluar. 2 hari kemudian aku dipanggil menghadap hakim. Mereka ingin memeriksa isi kotak. Kotak itu dibuka di hadapanku. Di dalamnya ada lebih banyak foto, tetapi bukan hanya tentang kecelakaan. Foto-foto ayahku dengan seorang pria petugas lalu lintas. Di beberapa foto terlihat penyerahan amplop. Di salah satunya di belakang mobil yang ditutup terpal terlihat plat nomor mobil laras. Hakim menatap bukti dengan serius. Ini mengonfirmasi manipulasi tempat kejadian dan upaya menutup-nutupi kasus. Kami akan mengajukan ekshumasi korban. Ekshumasi. Kata itu membuat perutku berputar. Tetapi aku tahu itu perlu. Hari ketika makam dibuka aku ada di sana. Bau tanah basah membuat isi perutku mual. Para ahli bekerja dalam diam. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengangkat benda kecil berkarat. Dok, lihat ini, katanya menunjukkan jam tangan yang hancur. Di bagian belakang ada ukiran untuk suamiku tercinta. Dengan cinta, Clara. Itu bukan ibuku. Siapa Clara, tanyaku. Salah satu petugas memeriksa berkas. Istri Pak Harun Prasetyo, korban. Dia masih hidup. Dunia berhenti sesaat. Aku memutuskan mencarinya. Ketika menemukannya, ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran Tangerang. Rambutnya putih dan tatapannya sedih, tetapi tenang. Saya tahu suatu hari seseorang akan datang, katanya ketika kutunjukkan foto-foto itu. Tapi saya tidak menyangka dari keluarga pelaku. Bukan salah saya, kataku nyaris tanpa suara. Saya tahu, nak. Tapi kita semua membayar harga dari sesuatu. Kami berbicara berjam-jam. Ia menceritakan bahwa suaminya guru malam itu keluar bekerja tambahan dan polisi tidak pernah mengizinkannya melihat jenazah. Mereka bilang itu kecelakaan bersih, tapi saya tahu mereka bohong. Ketika aku keluar dari rumahnya, langit tertutup awan berat. Aku berjalan ke jalan raya dan duduk di bangku besi. Angin berbau badai. Untuk pertama kali aku mengerti bahwa kebenaran tidak selalu membebaskan, kadang ia hanya meninggalkan luka yang lebih dalam. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, ibumu tidak selamat malam ini.
Dia meninggalkan surat untukmu di kejaksaan. Tubuhku membeku. Aku menutup mata, dan entah mengapa sebagian diriku merasa lega. Tetapi bagian lain tahu, cerita ini belum selesai. Perjalanan ke kejaksaan terasa tak berujung. Kota tertutup gerimis tipis, yang tidak benar-benar membasahi, tetapi membuat udara berat seolah langit pun lelah oleh terlalu banyak rahasia. Setiap langkah membawaku lebih dekat kepada kebenaran yang tidak yakin ingin ku dengar. Ketika tiba penjaga langsung mengenaliku. Anda Maya Wijaya, tanyanya serius. Ya, ibu Anda meninggalkan ini untuk Anda sebelum kejadian itu. Ia memberiku amplop besar yang disegel lakban. Beratnya lebih dari yang kubayangkan. Aku memegangnya beberapa saat sebelum membukanya. Aku takut, bukan takut pada apa yang akan kutemukan, tetapi takut memastikan bahwa semua yang pernah kupercaya tentang keluargaku sudah tidak bisa kembali. Aku duduk di bangku lorong dan merobek segelnya. Di dalamnya ada beberapa lembar tulisan tangan dan sebuah buku catatan kecil biru. Kertas pertama bertuliskan namaku. Maya, kalau kamu membaca ini berarti ibu sudah tidak ada. Ibu tidak ingin kamu memaafkan ibu, tetapi ibu perlu kamu mengerti. Ayahmu melakukan hal-hal mengerikan, tetapi dia juga melakukannya karena cinta. Malam itu ketika Laras menabrak pria itu, ayah tidak mau kami menyerahkannya. Dia bilang kalau pria itu bicara kita akan kehilangan semuanya. Dia meminta bantuan ibu dan ibu memberikannya. Ibulah yang mencuci darah dari mobil. Ibulah yang menatap matamu dan memintamu berbohong. Ibu tidak pernah tidur tenang setelah itu. Seharusnya ibu yang menghilang di sel itu dan setiap hari ibu membenci diri sendiri sedikit lebih dalam. Laras tidak pernah benar-benar pulih sejak itu. Dia sakit bukan hanya tubuhnya tetapi juga rasa bersalahnya. Dan ibu-ibu membawa beban kalian berdua. Kalau suatu hari kamu menemukan keberanian untuk memaafkan kami, lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk kami. Ibumu Sari. Huruf-hurufnya miring gemetar tetapi setiap kata adalah pukulan. Aku mengambil buku catatan biru. Di halaman pertama ada daftar nama dan tanggal pembayaran setoran pertemuan. Salah satu nama menonjol, Komisaris Bagas. Itu nama polisi yang muncul di foto bersama ayahku. Jadi ini yang tidak ingin ibu biarkan terbakar, bisikku. Aku menyimpan kertas-kertas itu dan berdiri. Aku tahu apa yang harus dilakukan, menyerahkan semuanya kepada jaksa dan menutup siklus ini sekali untuk selamanya, tetapi saat berjalan menuju ruang jaksa sesuatu menghentikanku. Di televisi ruang tunggu berita lokal menayangkan kabar terbaru. Di layar muncul wajah yang kukenal, ayahku lebih tua pucat, digiring polisi. Mantan pengusaha, ditangkap atas dugaan pembunuhan dan penutupan kasus 7 tahun lalu di Jakarta. Udara terasa hilang. Pembawa berita terus berbicara. Sumber mengonfirmasi ia ditangkap pagi ini di sebuah villa di utara Jawa Barat, setelah laporan anonim disertai bukti tak terbantahkan. Aku menatap layar tanpa bisa bergerak. Ayahku, lelaki yang menghukumku dalam diam, kini diborgol dan menundukkan kepala di depan kamera. Seorang petugas mendekat. Nona Wijaya, Anda ditunggu. Aku masuk ke ruangan dengan buku catatan di tangan. Jaksa pria berambut putih dengan wajah lelah memberi isyarat agar aku duduk. Kami sudah melihat bukti, katanya, ibu Anda menyerahkan semuanya sebelum meninggal. Dia membantu kami menemukan ayah Anda. Tanpa itu dia mungkin sudah kabur. Aku menatapnya dalam diam. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Lalu sekarang akan dibuka sidang baru. Anda secara resmi dibebaskan dari tuduhan kecelakaan itu. Catatan hukum, Anda akan dibersihkan. Kata catatan bersih terdengar asing, hampir kosong. Tidak ada keadilan yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang atau kedamaian yang mereka curi. Aku keluar dari gedung dengan hati berat. Hujan turun lebih deras, tetapi aku tidak berlari. Kubiarkan ia membasahiku seolah setiap tetes bisa mencuci sedikit rasa bersalah yang bukan milikku. Malam itu aku kembali ke apartemenku. Aku menyalakan lilin dan meletakkan surat ibuku di atas meja. Karena cinta. Ulangku pelan, selalu karena cinta ya. Aku menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Bukan karena amarah tetapi karena lelah dan lega. Keesokan harinya aku pergi ke pemakaman. Aku membawa bunga, satu untuk Laras dan satu untuk ibuku. Aku berdiri lama menatap nama-nama yang terukir di batu. Ketika aku bangkit untuk pergi, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Aku menjawab dengan hati-hati. Halo Nona Wijaya, kata suara pria saya, Jaksa Bagas. Kami menemukan sesuatu di catatan bank ibu Anda. Ada setoran terbaru 2 minggu lalu dan bukan dari rekeningnya sendiri. Uangnya berasal dari ayah Anda. Perutku mengencang. Apa maksud Bapak? Sepertinya ibu Anda tidak pernah benar-benar melaporkannya. Dia membantu ayah Anda kabur. Orang lain yang menyerahkan bukti atas namanya. Siapa, tanyaku dengan tenggorokan kering. Jaksa diam beberapa detik.
Kami belum tahu, tetapi laporan anonim itu dikirim dari email dengan nama El Prasetyo. Darahku terasa membeku. Nama keluarga korban, tepat. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Di luar angin bertiup kencang menggerakkan bunga di atas makam ibuku. Dan saat itu aku merasa sesuatu atau seseorang telah memutuskan bahwa cerita ini tidak akan berakhir padaku. Fajar datang kelabu dan berat. Jalanan Jakarta terasa lebih kosong. Dari biasanya seolah kota pun lelah oleh terlalu banyak rahasia. Aku berjalan ke kejaksaan dengan hati yang seperti mati rasa. Tidak ada lagi amarah atau takut, hanya ketenangan aneh yang datang ketika tidak ada lagi yang bisa hilang. Jaksa Bagas menungguku di ruangannya. Di atas meja ada amplop coklat dan map bertuliskan namaku. Kasus ini resmi ditutup, katanya pelan. Kesaksian Anda dan bukti yang Anda serahkan cukup. Aku mengangguk tanpa berkata. Ayah Anda berada dalam tahanan. Dia mengakui dakwaan pembunuhan dan penutupan kasus. Katanya tidak akan banding. Dan laporan anonim, tanyaku. Masih kami telusuri. Semua mengarah ke akun yang dibuat sebulan lalu atas nama Lestari Prasetyo. Nama itu kembali membuat kulitku merinding. Prasetyo, istri pria yang ditabrak itu, janda korban. Dia menghubungi kalian tidak secara langsung. Tetapi transfer yang kami terima di rekening informan berasal dari asuransi lama atas nama almarhum. Seolah seseorang menunggu bertahun-tahun untuk melihat keadilan. Aku diam. Ada kekejaman puitis dalam semua itu. Korban berbicara dari masa lalu, menutup lingkaran yang tak bisa dipatahkan keluargaku maupun aku. Aku menandatangani dokumen terakhir dan berdiri. Sebelum aku keluar, Bagas berkata, saya tahu tidak ada putusan yang bisa memperbaiki hidup yang sudah terlanjur rusak. Tapi Anda berhasil melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah orang capai, mendapatkan kembali nama Anda. Aku mengangguk. Namaku, dua kata yang akhirnya kembali menjadi milikku. Minggu-minggu berlalu, aku menjual sedikit sisa dari rumah lama dan menyewa apartemen kecil di Tlakwe Pakwe versi Indonesiaku, sebuah sudut tenang di Tangerang Selatan yang jauh dari ganggang masa kecilku. Aku mulai bekerja di toko buku. Aku menyukai sunyi bau kertas tua, rutinitas merapikan rak, dan mendengarkan kisah-kisah yang bukan kisahku. Kadang aku masih bermimpi tentang Laras. Dalam mimpiku ia tidak sakit, tidak bersalah. Hanya kakakku dengan tawa menular dan lelucon cerobohnya. Kadang aku bangun dengan air mata, tetapi rasa sakitnya tidak lagi sekuat dulu. Suatu hari saat aku menata buku di rak, seorang pelanggan perempuan tua mendekat. Rambutnya putih disanggul rapi dan suaranya lembut. Saya mencari buku tentang memaafkan, katanya. Aku tersenyum. Saya punya satu yang tepat, jawabku mengambil buku kecil bersampul biru. Ketika ia pergi, aku melihat ia meninggalkan amplop di meja kasir. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan tangan. Pengampunan tidak diminta, ia dipilih. LP. Aku menatapnya lama. Tulisan itu sama dengan surat anonim janda Harun Prasetyo. Sesaat aku merinding, tetapi bukan karena takut. Karena rasa terima kasih. Dialah yang menutup lingkaran yang tak sanggup ku tutup sendiri. Beberapa bulan, kemudian aku dipanggil menghadiri sidang akhir ayahku. Aku tidak ingin pergi, tetapi sesuatu dalam diriku perlu menatapnya untuk terakhir kali. Ketika masuk ruang sidang, ia tampak bungkuk lebih tua. Rambutnya putih, matanya cekung. Saat melihatku, ia menunduk. Hakim membacakan vonis 40 tahun penjara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tangisan. Hanya keheningan memenuhi ruangan. Ketika ia dibawa pergi, ia berhenti sesaat dan berbisik, maafkan ayah, nak. Aku tidak menjawab. Aku hanya melihatnya pergi dengan kepastian bahwa setiap orang membawa nerakanya sendiri. Sekarang ketika kupikirkan semua yang terjadi, aku mengerti bahwa keadilan tidak selalu datang dengan seragam atau kap pengadilan. Kadang ia datang dalam bentuk kesunyian, jarak kebebasan. Ibuku mati percaya bahwa ia melindungiku. Ayahku tenggelam dalam kebohongan yang ia bangun sendiri. Laras menemukan kedamaian yang tak pernah ia miliki. Dan aku belajar hidup tanpa takut menjadi tak terlihat. Setiap pagi aku membuka toko buku, membuat kopi, dan membiarkan pintu sedikit terbuka agar udara masuk. Di dindingku gantung satu foto. Foto terakhir kami semua sebelum dunia pecah. Bukan karena nostalgia, melainkan sebagai pengingat. Karena dulu aku adalah anak perempuan yang memikul kesalahan semua orang. Dan hari ini aku adalah perempuan yang memutuskan menulis kebenarannya sendiri. Saat aku menutup toko dan senja jatuh di atas kota, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya cerita ini milikku. Maya.